Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kawan-kawan. Kenapa Anies Baswedan dan para pendukungnya yang paling diuntungkan dengan penghapusan presiden threshold ini? Kenapa? Kalau ada yang beruntung, tentu saja ada yang dirugikan. Siapa yang kita lihat dirugikan di sini? Prabowo dan DLL. Kemudian Jokowi dan DLL. Kemudian partai-partai politik yang ada sekarang. Itu dirugikan. Sebenarnya bukan dirugikan. Mereka mendapatkan keuntungan selama ini yang tidak berhak sebenarnya. Sekarang MK mengeluarkan keputusan yang notabene sangat luar biasa. Dari tahun 2004 dituntut. 2004 kita ada presiden threshold cuma 3%. Bahwa partai-partai itu kan harus mempunyai suara di parlemen sekitar 3%, baru berhak dia mengajukan presiden. Sebenarnya undang-undang kita kan tidak mengatakan seperti itu. Dan itu dari tahun 2004. Kemudian lanjut ke atas, dinaik-naikkan ambang batas presiden threshold itu terus menerus. Sampai terakhir 20%. Itu kerjaan siapa? Kerjaan partai-partai. Untuk apa? Untuk membackup, untuk membuat orang lain tidak bisa maju, biar mereka saja yang berhak memajukan calonnya. Nah, itu sebenarnya arogansi partai-partai politik sebenarnya. Mereka membuat undang-undangnya presiden threshold itu sendiri. Mereka juga sekarang terkena. Apa artinya? Nah, mari kita bahas. Apa keuntungan Anies Baswedan dan para pendukung seperti kita ini di 2029? Baik, sebelumnya kawan-kawan kan mendengar ada desakan Anies Baswedan membuat ormas, partai politik, dan macam-macam. Sekarang tidak perlu lagi dengan dihapusnya keputusan, dihapusnya presiden threshold oleh MK. Anies tak perlu lagi. Begitu mau pemilihan presiden atau pileg serentak nanti, pada waktu itu aja Anies membuat partai, udah selesai itu, tidak masalah lagi. Anies pun berhak dicalonkan oleh partai sekecil apapun, asal, nah ini peraturannya, kunci peraturan itu, apapun narasinya di media sosial sekarang, kuncinya peserta. Mahkamah Agung sudah menghapus presiden threshold itu, kemudian mengatakan partai yang ikut serta, walaupun didirikan satu hari menjelang pemilu nanti itu 2029, mereka berhak mengusung calon presidennya. Oke, itu kuncinya. Jangan dengarkan yang lain-lain lagi. Keputusan MK jelas di situ. Peserta partai, peserta pemilu. Kalau ikut dia pemilu 2029, dia bisa mengusung calon presidennya. Jadi Anies tidak tergantung lagi kepada Surya Paloh, tidak tergantung lagi partai A, partai PKS, partai hantu belau semuanya. Tak perlu lagi. Pendukungnya tinggal buat partai kecil aja satu dan usung Anies Baswedan. Karena, kenapa? Karena Anies mempunyai kapital namanya, mempunyai modal namanya. 24% kemarin, sisa dari Pilpres kemarin masih manut kepada Anies Baswedan. Yang dipentingkan sebenarnya menjadi presiden itu nanti 2029 dengan keputusan MK itu apa? Adalah basis pemilih, basis pendukung. Itu yang sangat dipentingkan sekarang lagi. Secara singkatnya, secara penting. Artinya Anies Baswedan tidak bisa dihambat lajunya seperti kemarin. Misalnya tidak diusung oleh calon ini, tidak bisa diusung oleh calon ini karena tidak memenuhi unsur suara, batas suara, jumlah suara seperti PKS mengatakan. Tidak bisa Anies membawa partai lain untuk mengusungnya, untuk memenuhi syarat. Tidak ada lagi. Habis itu semua, dihabisi oleh MK. Itu poin paling penting untuk Pilpres 2029. Kalau kerugiannya kepada Anies Baswedan, tidak ada kerugian. Yang ada malahan jalan pikiran Anies Baswedan kemarin desakan untuk membuat partai politik, membuat ormas oleh pendukungnya, tidak diperlukan lagi. Yang penting dukung terus. Itu saja lagi. Tidak ada lagi. Hanya keuntungan yang kita lihat. Sekarang kita lihat kerugian dari Prabowo, Jokowi dan partai-partai politik ini yang membuat mereka ini nanti membuat sesuatu langkah namanya rekayasa. Karena MK mengatakan di situ partai politik ataupun DPR diminta untuk membuat rekayasa politik agar terlaksana keputusan MK itu. Itulah kerugiannya lagi. Karena ada kerugian, tentu saja rekayasanya akan dilakukan oleh mereka-mereka yang duduk di DPR sekarang ini. DPR sekarang itu apa?
Itu adalah partai politik yang dirugikan. Selama ini mereka punya dapat mahar dari pilkada, begitu kan, pilpres, ada mahar tertentu yang dibayarkan, kan itu secara umum. Kalau memang ada itu tidak akan bisa terjadi lagi. Nggak mau kau mengusung calon ini, ya kami usung sendiri, kan begitu. Independen pun bisa lagi nanti. Mungkin diajukan judicial review oleh pihak-pihak lain. Karena itu kemarin itu sampai udah 33 kali penghapusan presiden threshold ini tak maju-maju di MK. Artinya ditolak terus oleh MK. Baru terakhir diajukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri dari Jogja. Ini usulan mahasiswa lagi yang berperan untuk reformasi ini. Reformasi dalam masalah politik. Oke, kita teruskan. Kerugian apa yang didapatkan oleh partai-partai itu? Pertama, mereka tidak bisa bermain mahar-maharan lagi. Kedua, mereka tidak bisa sok-sok menjadi partai-partai yang sekarang kalau kita lihat kan partai dinasti. Cucunya, anaknya, bahkan kader-kader partai itu hanya melayani keluarga-keluarga tertentu. Kan itunya. Tak akan bisa lagi. Mampuslah kalian, kata rakyat kan. Kalau mau melayani keluarga kalian aja yang memilih partai itu. Kan itu yang nampak. Arteria Dahlan bahkan kontan-kontan menjawab bahwasanya saya di sini ini hanya untuk melayani keluarga Soekarno. Kan itu dikatakan oleh Arteria Dahlan. Partai-partai yang seperti itu hancur lagi nanti. Artinya mereka harus bersusah payah, harus sesuai undang-undang. Selama ini mereka bisa merekayasa undang-undang untuk kepentingan partai mereka. Sekarang tidak bisa lagi, harus sesuai betul dengan undang-undang. Di mana partai politik adalah tempat pendidikan dan kaderisasi para politik. Jadi para politikus. Artinya mereka akan menelurkan kader-kadernya nanti. Kalau memang harus begitu. Tak bisa lagi dia seakan-akan dialah jadi Tuhannya di Indonesia untuk politik ini. Kan kita lihat ketua-ketua umum tuh sangat berkuasa kemarin itu. Nanti kalau tahun 2009 tak bisa lagi. Hanya tokoh-tokoh tertentu ataupun partai-partai yang betul-betul melaksanakan konstitusi, menelurkan kader-kader atau tokoh-tokoh politiknya yang akan masuk lagi nanti ke atas, yang akan bercokol di pemerintahan ini nanti, yang akan bercokol di dunia politik nantinya lagi. Baik, sekarang apa kerugian bagi Prabowo dan Jokowi misalnya? Jokowi dengan Projonyo tak ada lagi masalah di situ. Tunggu dulu, kita berbicara mengenai Prabowo. Kenapa ruginya Prabowo? Prabowo bukan dirugikan secara baik sebenarnya, secara buruk sebenarnya, secara baik. Jadi dia sebagai presiden tidak bisa mengakal-akali lagi. Dia akan menentukan orang yang akan menjadi presiden itu nanti. Rakyatlah betul-betul nanti. Rakyat kalau memang tidak setuju dengan partai-partai, tak setuju dengan pemerintahan Prabowo, dia akan membuat partai sendiri, mengusung calon presiden sendiri. Nggak seperti kemarin-kemarin harus ada endorse. Nggak ada lagi. Jadi orang-orang yang akan diinginkan Prabowo nanti ataupun dia sendiri kalau sempat namanya baik dia mau maju lagi, sebenarnya itu bisa aja lagi bisa maju, tapi dia tidak bisa endorse seperti kemarin lagi kalau rakyat sudah muak melihat cara kepemimpinannya. Artinya Prabowo dirugikan, tidak bisa mencela-mence, tak bisa cawe-cawe, tak bisa berbuat negatif di perpolitikan tahun 2029. Kalau mau bermain, berkompetisi, mainlah dengan fair. Kemudian juga Jokowi dengan Projo, dengan alap-alap dan macam-macam tidak bisa lagi bermain cawe-cawe, tidak bisa menggunakan pengaruhnya lagi. Karena kalau menggunakan pengaruh, rakyat tak akan mau lagi. Tak mau seperti itu. Oke, itu sebenarnya itu kuncinya, bukan dirugikan secara kebaikan atau politik yang bagus, tapi dirugikan tidak bisa berbuat kejahatan politik lagi namanya. Oke, pertanyaan tersendiri kan bisa direkayasa, bisa direvisi peraturan itu. Bisa, memang bisa. Tapi rakyat akan bertindak seperti keputusan MK nomor 60. Bisa saja direvisi, cuma rakyat akan melihat lagi kalau sempat DPR dengan Presiden merevisi hal itu, akan terlalu besar resiko yang akan diambil oleh DPR dengan Presiden kalau sempat langsung merevisi itu. Karena MK itu keputusan final dan binding, mengikat. Oke? Pertanyaan lain, tentu saja menguntungkan kepada Projo bisa mengusung Jokowi, mengusung Gibran, mengusung Kaisang, dan kemudian bagi Prabowo mengusung diri sendiri atau mengusung yang lain-lain, semuanya bisa memang. Tapi pertanyaan kita lagi balik ke belakang.
Siapa yang akan dipilih rakyat? Misalnya kalau Anies Baswedan sekarang ini kan sudah mengkristal. Dukungannya walaupun tak terpilih, walaupun kalah, dukungan tetap mengalir kepada beliau ini. Dan kalau mereka berkompetisi nanti, ya Jokowi bisa maju lagi, Prabowo bisa maju lagi, atau yang lain-lain bisa maju, Gibran dan Kaisang bisa maju lagi. Pertanyaannya, siapa yang akan memilih mereka? Terima kasih.